Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lupa adalah bagian dari diri manusia. Lupa dibutuhkan karena banyak pengalaman menakutkan dalam kehidupan kita. Misalnya saat lahir, bayi harus dipisahkan dari tubuh ibunya, harus menghirup udara, merasakan lingkungan di sekitar yang tidak sehangat perut ibu. Pengalaman ini merupakan sesuatu yang menakutkan. Untunglah kita semua sudah lupa. Atau ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami. Jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk lupa, alangkah menderitanya kita karena ingat semua yang buruk-buruk. Namun persoalan muncul saat kita lupa akan sesuatu yang seharusnya kita ingat. Misalnya, lupa pada janji kepada seseorang, lupa melakukan sesuatu yang sangat penting, seperti mematikan kompor sebelum pergi, atau lupa semua yang sudah dipelajari di sekolah sehingga tidak dapat menjawab soal-soal ujian. Pada tahun 2004, seorang pejuang hak-hak asasi manusia, yaitu Munir, dibunuh dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam. Proses untuk mengungkap kebenaran dan keadilan baginya sangat lama, sehingga muncul slogan, "Menolak lupa." Jangan lupakan hal yang sangat penting ini. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Jangan sampai dengan enteng orang berkata, "Sudah, lupakan saja yang sudah berlalu." Karena dengan lupa, kita akan mengulang melakukan kesalahan yang sama. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang selalu diajar untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup mereka, agar mereka selalu dapat mengingat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Biasanya alat pengingatnya adalah batu yang didirikan sebagai tugu, seperti batu yang dipakai sebagai bantal oleh Yakub saat ia melarikan diri dari Esau saudaranya. Atau batu-batu yang disusun melingkar di kota Gilgal saat bangsa Israel masuk Kanaan setelah menyeberangi sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Samuel yang sedang memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin benar-benar merasakan pimpinan Tuhan. Sebab awalnya mereka kalah, sampai 2 kali Israel kalah. Bahkan kali yang kedua, tabut perjanjian yang mereka bawa dalam peperangan dengan harapan menang, justru dirampas oleh Filistin. Namun dengan pertolongan Tuhan, bahkan karya Tuhan sendiri, Israel memetik kemenangan. Bukan karena kehebatan strategi perang, namun karena Tuhan yang mengacaukan keadaan tentara Filistin sehingga mudah dikalahkan oleh Israel. Maka 1 Samuel 7 ayat 12 mencatat, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haeser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita." Kata Eben Haeser berarti batu pertolongan. Batu ini menjadi penanda atau monumen yang mengingatkan bangsa Israel akan pertolongan Tuhan yang nyata. Pengingat ini penting bagi Israel dalam perjalanan hidup yang masih panjang, di mana mereka akan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.
Mereka tidak perlu tawar hati dan takut, karena Tuhanlah penolong yang sejati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat GKI Ngupasan merayakan hari ulang tahun ke-50 tahun 1984, tema yang diangkat adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Hari ulang tahun adalah saat yang tepat untuk mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Namun tidak hanya saat hari ulang tahun, melainkan setiap hari dapat menjadi Ebenezer bagi kita. Saat kita mengingat, menghayati, merasakan, dan bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bahkan sejak bangun tidur, saat kita terjaga dan menyadari bahwa kita dapat bernafas, itulah Ebenezer. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita. Itulah yang paling mendasar dalam hidup ini, yang memampukan kita untuk beraktivitas dan menyelesaikan pekerjaan dan menghadapi segala tantangan serta kesulitan hidup. Maka setiap tarikan nafas sebenarnya mengingatkan kita akan Ebenezer. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sesulit apapun, seberat apapun, Tuhan tetaplah penolong kita. Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin merasakan bahwa setiap saat Tuhan menolong kita. Maka marilah kita selalu mengingat Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin.